Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 212, Melawan Grey Robe. Gemuruh. Nafas mengerikan dari alam kekosongan yang menyeruak dari Grey Robe sementara saripati pedang yang sangat kuat terpancar dari Jian Wushuang. Mereka saling menatap. Saat aura mereka mencapai puncak, mereka menghilang pada saat yang sama. Saat mereka muncul di Void, kedua serangan menakutkan itu saling bertabrakan. Gerakan yang ditunjukkan Jian Wushuang adalah bentuk idealis, gerakan pertama dari teknik pedang tanpa pamrih. Menggabungkan 4 esensi pedang, dan yang paling penting, mengandung aliran asal, serangannya sangat kuat. Di sisi lain, bilah pedang merah darah yang dihunus Grey Robe berpadu sempurna dengan esensi pedang tetes dan esensi pedang gelap. Dalam hal pemahaman esensi pedang, Jian Wushuang, yang memahami asal, jauh lebih baik daripada Grey Robe. Namun Grey Robe, seorang ahli dari alam kekosongan yang jauh lebih kuat dari Jian Wushuang dalam kultivasi kekuatan spiritual. Wah! Setelah tabrakan itu, Jian Wushuang menggigil dan tangan kanannya yang memegang pedang panjang menjadi mati rasa. Pergi ke neraka. Dengan teriakan tiba-tiba, Grey Robe mengubah bilah pedangnya yang berwarna merah darah menjadi bayangan hantu berwarna darah, muncul di hadapan Jian Wushuang tanpa suara. Hua! 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 Ia terus-menerus menebas sebanyak 4 kali, dan tiap kali, bilah pedang berwarna merah darah itu secepat kilat menyambar bumi. Jian Wushuang berhasil menangkis mereka, tetapi tubuhnya dipukul mundur. Penghancur bintang! Teriak Grey Robe. Hanya dengan berteriak saja seluruh area mulai bergemuruh. Dengan ledakan yang tiba-tiba, nafas yang mengerikan berkumpul di Grey Robe, lalu bilah pedang berwarna merah darah itu menebas ke arah Jian Wushuang. Bayangan darah terbang melintasi Void. Bahkan udara pun terbelah tanpa ampun. Sejauh mata memandang, bayangan darah raksasa seperti bulan sabit darah yang membawa kekuatan tak tertandingi tiba-tiba muncul di atas kepala Jian Wushuang. Murid Jian Wushuang sedikit mengecil, dia hanya bisa mengangkat pedang pembunuh 3 kalinya untuk menahan serangan itu. Wah! Wih, ha, plus. Setelah bunyi dentuman, Jian Wushuang benar-benar terhantam dan terjatuh di dataran lembah langit di bawahnya. Seperti meteorit yang jatuh, Jian Wushuang menghantam tanah, yang langsung mengguncang bumi. Tiba-tiba, sebuah lubang raksasa muncul. Bahkan ketika sampai pada titik ini, pertempuran belum berakhir sama sekali. Grey Robe muncul di atas lubang raksasa itu. Pergi ke neraka. Dengan hasrat membunuh yang membara di matanya, Grey Robe mengayunkan pedangnya yang berwarna merah darah dan menusuk sepanjang Void. Ada riak-riak yang mengambang di Void dan akhirnya berubah menjadi pelangi berdarah yang berputar gila-gilaan, yang bagaikan bor listrik, menyerang Jian Wushuang yang ada di dalam lubang. Gemuruh. Seluruh bumi bergetar hebat. Gumpalan kerikil dan debu berhamburan kemana-mana, membentuk badai yang mengerikan. Namun, sebuah gua spiral raksasa muncul di tanah ketika semuanya menghilang. Sebuah gua yang kedalamannya puluhan meter. Namun di dasar gua itu tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda keberadaan manusia. Bagaimana dia bisa menghindarinya? Grey Robe tampak terkejut. Dengan serangan yang terus-menerus, dia ingin memastikan agar Jian Wushuang tidak memiliki kesempatan untuk bertahan dan pulih. Namun, Jian Wushuang entah bagaimana berhasil menghindari serangannya, sehingga rencananya pun gagal. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang ahli alam Void yang berdiri di Void? Jian Wushuang menatap gua raksasa dengan matanya yang dingin dan berkata, memang benar bahwa kamu jauh lebih kuat daripada para ahli di puncak alam Void Yin hanya dari segi kekuatan saja. Namun, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Grey Robe. Suaranya yang dingin bergema di antara langit dan bumi. Hanya menggunakan kekuatan untuk menyingkirkanku, bagaimana mungkin kau berpikir itu akan cukup untuk membunuhku? Anda tidak memenuhi syarat. Begitu Jian Wushuang mengucapkan kata terakhirnya, dia membuat gerakan cepat lalu muncul di depan Grey Robe. Dia bergerak begitu cepat sehingga tampak seperti teleportasi. Lalu Jian Wushuang mengangkat pedangnya, sebuah serangan melesat keluar. Jurus pertama dari teknik pedang tanpa pamrih, bentuk idealis. Saat bayangan pedang menyapunya, kekuatan origin mencapai puncaknya secara instan. Dengan ekspresi cemberut, sang jubah abu-abu mendengus dan mengayunkan pedangnya yang kekuatannya juga telah mencapai jumlah yang sangat besar. Tetapi saat mereka bertabrakan langsung kali ini, Grey Robe terkejut karena dia tidak dapat menguasainya sama sekali. Kemudian Jian Wushuang mulai menampilkan jurus pedangnya, High Plus P lagi. Namun kali ini adalah jurus kedua dari teknik pedang tanpa pamrih, bentuk solipsistik. Sebagai teknik pedang asli, teknik pedang tanpa pamrih memiliki kekuatan paling mengerikan jika asal diterapkan padanya. Selain itu, yang terakhir secara alami jauh lebih kuat daripada yang pertama di 6 gerakan teratas. Bentuk solipsistik lebih kuat daripada bentuk idealistik.
Menghadapi serangan ini, Grey Robe bergegas menangkisnya segera. Beberapa saat kemudian, dia merasakan suatu kekuatan dahsyat mengalir melalui lengannya, yang membuatnya merasakan sakit yang tajam di lengannya dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terhuyung dan melangkah mundur. Tepat setelah itu, Jian Wushuang terus menampilkan bentuk isolasi langit, jurus ketiga dari teknik pedang tanpa pamrih. Gerakan ini adalah gerakan terkuat yang dimilikinya saat ini. Berkat kualitas persiapannya dalam gerakan itu, ia mampu secara efisien memperlihatkan sejauh mana kekuatannya. Cahaya keemasan yang cemerlang menyambar dengan kekuatan dahsyat dan akhirnya menghantam bilah pedang Grey Robe yang berwarna merah darah dengan keras. Bahkan alam semesta pun terkejut karenanya. Lalu orang-orang dapat melihat bilah pedang berwarna merah darah di tangan Grey Robe bergetar hebat dan bahkan mulai melengkung. Kekuatan mengerikan itu mengalir ke tubuh Grey Robe dari lengan ke bawah. Grey Robe kehilangan harapan. Tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk mundur. Maaf, kau bilang kau ingin membunuhku. Sambil memegang pedang pembunuh 3 kalinya, Jian Wushuang berdiri di Void dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ada esensi pedang yang luar biasa di sekelilingnya, dan kata-katanya yang dingin bergema di antara langit dan bumi, yang membuatnya tampak seperti ahli pedang yang tak tertandingi. Grey Robe tercengang total. Di dalam Void, para ahli dari 12 dinasti dan sekte lama tak kuasa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Sebagai seorang ahli alam kekosongan yang, dia berhasil dipukul mundur oleh Jian Wushuang hanya dengan 3 gerakan. Meskipun dia hanya dipukul mundur, bukannya dikalahkan atau dibunuh, itu tetap saja membuktikan bahwa Jian Wushuang tidak lebih buruk dari si jubah abu-abu, atau bahkan lebih baik darinya berdasarkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bagaimana mungkin salah satu dari alam inti emas primordial dapat mengusir seorang ahli dari alam kekosongan yang... Semua orang tercengang. Ekspresi Grey Robe saat ini sangatlah cemberut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jian Wushuang, yang berada di alam inti emas primordial, bisa mempunyai kekuatan tempur yang begitu besar untuk menyainginya. Pasti asal. Origin yang legendaris itu sangat mengerikan. Si jubah abu-abu tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal itu. Para ahli dari 12 dinasti dan sekte lama juga menduga bahwa Jian Wushuang begitu kuat karena asal-usulnya. Namun pada kenyataannya, hanya Jian Wushuang sendiri yang tahu bahwa sekuat apapun asal mula, ia tidak akan mampu membuat seorang di alam inti emas primordial bertarung melawan seorang ahli di alam kekosongan yang... Meskipun keuntungan dari Origin, kemenangan melawan Grey Robe lebih bisa dikaitkan dengan skill Heavenly Creation. Suatu metode kultivasi yang menentang tatanan alam. Memang, dia berada di alam inti emas luar biasa, tetapi ketika kekuatan spiritualnya meletus dengan bantuan inti emas tertinggi, dia tidak lebih lemah daripada para ahli di alam kekosongan Yin awal. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menganggapnya sebagai ahli biasa di alam inti emas luar biasa. Sebaliknya, ia harus diperlakukan sebagai ahli di alam kekosongan Yin awal.